Pemirsa, lagi dan lagi Israel tidak menghormati hukum internasional, hak asasi manusia, apalagi kemanusiaan. Pada Senin 18 Mei 2026, Angkatan Laut Negara Zionis itu mencegat dan kemudian menahan rombongan pelayaran kemanusiaan Global Sumut Flotilla. 5 warga negara Indonesia termasuk 3 jurnalis ikut menjadi korban penculikan. Inilah editorial Media Indonesia edisi Rabu 20 Mei dengan tema Bebaskan WNI Aktivis Flotilla. Bersama saya Glorinata. Pemirsa, Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi langsung melalui telepon interaktif di nomor 021 583 9900 dan pagi hari ini telah hadir bersama dengan saya anggota media Dewan Redaksi Media Group Indra Maulana. Selamat pagi Mas Indra. Ya, selamat pagi Glory. Ya, pagi ini Mas Indra editorial menyoroti terkait dengan Israel ini bukan pertama kali mencegat kemudian menahan dan juga menculik aktivis dari internasional misi kemanusiaan GSF. Saya setuju sekali dengan opening Glory tadi yang menyebutkan bahwa bukan kali ini saja Israel melanggar lagi yang namanya hukum internasional, hak asasi manusia, apalagi kalau bicara soal kemanusiaan sudah pasti dilanggar oleh Zionis Israel. Tapi pertanyaan publik seluruh dunia juga bertanya kenapa Israel bisa terus melakukan itu ya. Nah, ini yang juga kemudian menjadi PR secara internasional, termasuk salah satunya Indonesia ketika di amanat konstitusinya mendukung tentang menentang segala bentuk penjajahan dan mendukung perdamaian abadi ya. Kalau kita lihat di alinea 1 pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ya, bahwa kemerdekaan ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Begitu juga di alinea keempatnya bahwa Indonesia ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sekali lagi ini adalah PR seluruh rasa kemanusiaan di seluruh negara di dunia ini terhadap kenapa Israel masih bisa melakukan hal-hal yang sifatnya tadi itu disebutkan melanggar hukum internasional, kemudian hak asasi manusia, apalagi soal kemanusiaan. Nah, dalam hal ini ya, kita sudah berulang kali terjadi pencegatan, penangkapan, kita sebutnya penculikan saja. Memang mereka menculik itu para aktivis, jurnalis ya dari seluruh negara di dunia, termasuk salah satunya Indonesia. Tadi disebutkan ada sekitar 5 ya, tapi ini jumlahnya masih terus terupdate ya. Jumlahnya masih terus terupdate dan diduga ini sudah 9, bukan lagi 5, 7, sempat 7 sampai tadi malam, tapi agak pagi ini sudah ada 9 ini terkonfirmasi. Karena ini kan memang dari kapal-kapal yang beberapa kapal yang jalan itu cegatnya mungkin tidak langsung kemudian terdata dengan jadi satu ya. Tapi kita update terus datanya akan seperti apa. Nah, kita juga sudah mendengar juga bagaimana pemerintah Indonesia melalui sejumlah perwakilannya ya. Perwakilan dalam hal ini kemarin juru bicara Kementerian Luar Negeri, lalu kita melihat Pak Dudung Abdurrahman tadi juga menyatakan segera mendesak Israel untuk membebaskan. Tapi kita juga berharap pimpinan negara tertinggi saat ini yang kita berharap kepala negara Presiden Prabowo Subianto juga ikut berbicara untuk mendesak pembebasan para aktivis dan jurnalis dari Indonesia yang ikut pada gerakan Global Sumut Flotilla ini yang tujuannya kan ini sebenarnya tujuan kemanusiaan misinya kalau kita melihat ya GSF ini ya Global Sumut Flotilla ini yaitu menembus blokade. Bukan untuk kemudian pro kepada A dan B, tetapi menembus blokade untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada orang-orang yang lemah, korban dari perang ini, konflik ini begitu ya, untuk bisa diberikan bantuan kemanusiaan dan itu wajar di seluruh dunia, bukan hanya wajar bahkan sering dilakukan. Bagaimana memberikan bantuan makanan untuk anak-anak, perempuan, orang tua yang lemah dan lain sebagainya, itu kan kemanusiaan. Harusnya dalam perang pun tidak ada seperti itu masuk pada kejahatan perang ya, kriminal. Belum lagi kalau kita bicara tentang batas laut, pencegatan ini dilakukan juga tidak di wilayah yang disebut diklaim wilayah Israel juga. Ini di luar itu dan masih jauh. Harusnya kita dengan kepala negara kita Presiden Prabowo Subianto yang juga tergabung dalam Board of Peace begitu ya, itu bisa memberikan dampak dan ini kalau beberapa pihak menyebutkan ini ujian efektivitas bergabungnya kita dalam Board of Peace. Baik, kita akan membahas lebih lanjut. Sebelumnya pemirsa, mari kita simak inilah editorial Media Indonesia, Bebaskan WNI Aktivis Flotilla. Bebaskan WNI Aktivis Flotilla.
lagi dan lagi, Israel tidak menghormati hukum internasional, hak asasi manusia, apalagi kemanusiaan. Pada Senin 18 Mei, Angkatan Laut Negara Zionis itu mencegat dan kemudian menahan rombongan pelayaran kemanusiaan Global Sumut Flotilla, GSF. Berdasarkan keterangan GSF, ada 52 kapal rombongan mereka yang dicegat dan sekitar 100 relawan dari puluhan negara yang diculik Israel. 5 negara Indonesia WNI termasuk 3 jurnalis ikut menjadi korban penculikan. Aksi Israel pantas disebut penculikan karena seluruhnya ilegal. Israel sama sekali tidak berwenang karena pelayaran itu masih berada di perairan internasional. Bahkan posisi rombongan GSF pun masih di dekat Cyprus yang artinya masih jauh dari wilayah perairan Israel. Pola Israel yang tidak ubahnya perompak ini memang bukan baru. Pada 30 April lalu, 22 kapal GSF juga dicegat saat masih di perairan internasional dekat Yunani. Saat itu sedikitnya 34 aktivis diculik dan baru 10 Mei lalu aktivis tuntas dibebaskan. Israel juga melakukan pencegatan yang sama pada pelayaran pertama GSF tahun lalu. Saat itu, aktivis dunia Greta Thunberg juga ikut ditahan. Meski gaya seperti itu sudah menjadi tipikal Israel, jelas aksi tersebut tidak bisa didiamkan. Begitu juga, meski GSF adalah pelayaran dan inisiatif sipil untuk Gaza, pemerintah negara-negara yang warganya ikut menjadi korban harus serius merespons. GSF adalah cerminan perlawanan dunia terhadap kesewenang-wenangan Israel. Bahkan, simbol perlawanan terhadap penjajahan dan berbagai penindasan modern. Dengan total 461 relawan dari 55 negara yang ambil bagian dalam pelayaran GSF, itu menunjukkan bahwa banyak warga sipil dunia masih mau bersatu. Betapapun konflik antar negara regional bahkan global meruncing, warga sipil masih saling percaya. Mereka juga tetap percaya pada kekuatan dari gerakan bersama. Itu adalah harapan yang harus terus dijaga, termasuk oleh setiap pemerintah. Solidaritas sipil macam inilah yang tidak jarang lebih kuat dari upaya-upaya diplomasi formal. Pada insiden kali ini, pemahaman akan simbol gerakan GSF itu setidaknya terlihat dari respons Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Tidak diwakili kementeriannya, Erdogan dan Anwar secara langsung mengecam Israel. Mereka juga menyatakan telah mengupayakan sejumlah langkah untuk pembebasan segera para aktivis. Anwar, yang 16 warganya ikut ditahan Israel, menyatakan GSF tidak boleh dihalangi hanya karena membawa suara kemanusiaan dan bantuan kemanusiaan bagi rakyat Palestina. Pemerintah Indonesia juga telah mengeluarkan pernyataan melalui juru bicara Kementerian Luar Negeri. Selain membuat pernyataan kecaman keras bersama 9 negara lainnya, pemerintah Republik Indonesia mendesak pemerintah Israel untuk melepaskan 5 WNI itu. Kita mengapresiasi respons tersebut, tapi kita juga tak boleh lelah mendesak pemerintah untuk lebih aktif mendorong pembebasan para relawan. Perlindungan terhadap WNI merupakan tanggung jawab pemerintah pada amanat Undang-Undang Dasar 45. Selanjutnya kita juga berharap Presiden Prabowo Subianto melalui keanggotaan Indonesia di Board of Peace juga dapat membantu mengatasi situasi seperti ini. Tidak hanya itu, semestinya Indonesia juga dapat menggunakan jalur diplomasi bilateral dengan Amerika Serikat. Meski setiap kerjasama memiliki tujuan formal yang berbeda, seharusnya diplomasi yang sudah dijalin juga dapat membantu di situasi krisis. Itulah sejatinya tujuan besar dari hubungan diplomasi. Rangkaian kerjasama ibarat titik-titik yang seharusnya terangkai menjadi tali yang solid. Kesolidan itulah yang diharapkan bisa menguatkan tekanan kepada Israel sekaligus mempercepat pembebasan WNI yang diculik. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Usai jeda kami akan segera kembali untuk Anda.
Pemirsa, terima kasih Anda kembali bersama kami, dan sebelum kami lanjutkan pembahasan terkait dengan topik hari ini, sudah ada penelpon Bapak Agus Arianto dari Jakarta. Selamat pagi Pak Agus. Ya, selamat pagi Mbak. Selamat pagi Metro TV. Ya, selamat pagi Pak. Ya, Silakan, Pak. Pak Agus silakan. Ya, jadi ini merupakan pelanggaran hukum internasional ya oleh Israel sama pelanggaran HAM. Jadi intinya kita harus ikut membantu pembebasan warga negara Indonesia, itu kewajiban pemerintah. Cuman masalahnya adalah kita nggak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Jadi pemerintah Indonesia mungkin bisa melalui diplomasi pihak ketiga, melalui PBB atau Amerika Serikat yang mempunyai hubungan diplomatik gitu. Saya kira itu yang penting untuk pembebasan teman-teman kita semua ini. Ya, saya pribadi merasa prihatin dengan peristiwa ini. Saya kira demikian yang bisa saya tanggapi gitu. Baik, terima kasih Pak Agus. Dan Mas Indra, Ya. Pak Agus tadi menyoroti soal pelanggaran hukum yang internasional yang dilakukan oleh Israel, dan ini kewajiban pemerintah juga untuk turut mendesak pembebasan WNI yang Ya. diculik. Betul sekali, menarik ya Pak Agus tadi menyampaikan, kita semua juga menyampaikan prihatin ya dengan kondisi ini, karena seharusnya kalau kita lihat para aktivis, jurnalis yang ikut pada gerakan Global Sumut Flotilla yang mempunyai misi menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada korban di sana ya, baik makanan, logistik dan lain sebagainya, air dan lain sebagainya begitu ya, itu harusnya mendapatkan dukungan besar tentu saja dari pemerintah kita, karena sekali lagi kita harus melihat kembali amanat konstitusi kita. Di situ tidak hanya terletak di alinea 1 tapi alinea 2, dan juga ditebalkan berulang kali soal kemerdekaan, perdamaian abadi dan menghapuskan penjajahan dalam bentuk apapun di atas dunia ini begitu. Nah, Indonesia kan berperan di situ, di amanat konstitusinya seperti itu. Maka para jurnalis, aktivis Indonesia yang ikut terlibat dalam Global Sumut Flotilla ini harusnya mendapatkan prioritas penyelamatan sekarang ini. Begitu. Nah, kita sudah melihat memang apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah kita melalui juru bicara Kementerian Luar Negeri, kemudian ada Kepala dari Staf KSP, Kepala Staf Presidenan Pak Dudung Abdurrahman ya, sudah menyampaikan. Ya. Tetapi memang karena kita sifatnya adalah prioritas dan ini adalah amanat konstitusi, maka selain juga pemerintah bertanggung jawab untuk keselamatan warga negara Indonesia secara umum begitu ya. Kita mengharapkan, seperti yang dituliskan di editorial, kita berharap Presiden Prabowo hari ini yang rencananya ada di DPR bisa saja juga menyampaikan untuk seruan untuk pembebasan para aktivis dan warga negara ini. Kenapa demikian? Karena dampaknya pasti beda kalau kepala negara yang mengutarakan ini secara terbuka, secara langsung begitu ya. Apalagi kalau kita lihat juga tadi menarik yang disampaikan oleh Pak Agus begitu, yang menyebutkan bahwa kita tidak punya hubungan diplomatik. Yang tidak punya hubungan diplomatik bukan hanya Indonesia dengan Israel ya, ada Malaysia. Tapi Malaysia juga mampu melakukan upaya pembebasan warganya waktu di periode sebelumnya ya, untuk pelayaran GSF ini yang juga cukup banyak jumlahnya, tapi tidak punya hubungan diplomatik dan mampu melakukan pembebasan. Caranya betul tadi yang disampaikan oleh Pak Agus juga. Ini Pak Agus mungkin juga sudah banyak memahami tentang geopolitik mungkin ya. Kalau ketika tidak ada hubungan diplomatik maka memakai proksi atau negara yang bisa menghubungkan. Dalam hal ini misalnya Indonesia kan juga tergabung dalam Board of Peace. Kemudian kita lihat juga Presiden Prabowo disebutkan begitu dalam berbagai pemberitaan ya ketika bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, di mana Amerika Serikat adalah dianggap sebagai sekutunya Israel begitu ya. Artinya ini kan bisa melalui Amerika Serikat. Nah, sekaranglah ini yang disebut sejumlah orang, ini ujian tanda kutip efektivitas hubungan kita di BOP maupun dengan Amerika Serikat. Bagaimana kita mampu cepat untuk bisa kemudian membebaskan. Tidak hanya itu yang diharapkan Glory begitu ya. Pembebasan warga negara kita dalam hal ini para aktivis dan juga jurnalis, tetapi juga yang lebih besar lainnya bisa dibawa juga oleh pemerintah kita melalui Presiden Prabowo. Misalnya, kalau untuk penyaluran bantuan kemanusiaan kenapa tidak sih? Kenapa harus dihalangi? Dan ini kan tidak mempengaruhi status politik negara-negara yang disebutkan Israel maupun Palestinanya. Tetapi ini kan lebih pada bantuan kemanusiaan. Mungkin di situ juga bisa digunakan melalui forum BOP-nya itu, buka saja blokade itu. Kenapa enggak? Ini kan hanya bantuan kemanusiaan. Ini kan sifatnya lebih kepada, ya kemanusiaan kan tidak ada batas. Tidak ada border di situ harusnya.
Kalau apalagi kalau dalam kondisi sekarang adalah kondisi gencatan senjata yang disepakati adalah penghentian pertempuran, kemudian juga menjamin kebebasan, menjamin apa namanya kemanusiaannya. Ya. Kenapa itu semua dilanggar gitu? Posisinya di situ. Kalau soal konflik politik wilayahnya itu biarkan jadi urusan yang berbeda begitu. Nah, kan itu bisa dimanfaatkan oleh pemerintah Indonesia. Nah, kita tentu berharap yang paling prioritas adalah bagaimana membebaskan para aktivis dan jurnalis warga negara Indonesia yang ditahan diculik oleh Israel atau Zionis hari ini. Itu tujuan pertamanya ya? Tujuan utamanya prioritasnya karena di situ ada selain amanat konstitusi juga memang perlindungan terhadap warga negara. Yang kedua bisa lebih besar lagi, kan pelayaran ini bukan mereka penyelundup, bukan apa, ini kan bantuan kemanusiaan dan itu dari berbagai negara. Kenapa sih nggak ikut dibuka saja? Ini juga mungkin kesempatan, peluang buat negara kita, pemimpin negara kita bahwa kita memang berbicara BOP itu adalah memang Board of Peace, perdamaian. Nah itu yang bisa mungkin dimanfaatkan juga oleh pemerintah kita melalui Presiden Prabowo Subianto. Begitu. Oke, baik. Kita akan bahas selanjutnya usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda kembali bersama kami di Editorial Media Indonesia dan kami lanjutkan perbincangan di pagi hari ini. Mas Indra dalam editorial pagi ini menyebut Israel bertindak sebagai perompak. Apakah saat ini secara keseluruhan dunia internasional sudah mulai menormalisasi tindakan militer Israel? Tentu saja tidak menormalisasi ya, karena dunia internasional kalau kita melihat konteksnya warga dunia ya, warga dunia itu kan kita lihat di Global Sumut Flotilla aja yang merupakan satu gerakan dari sekian banyak gerakan yang lain begitu terkait dengan pembebasan Palestina dan penyaluran bantuan kemanusiaan ke Palestina. Ini kan baru satu gerakan aja di antara gerakan yang lain. Di satu gerakan ini saja udah ada ratusan orang dengan beberapa kali pelayaran yang berusaha menembus blokade. Sumut itu kan artinya kegigihan kan, dari ambil kata-kata kegigihan untuk terus menembus blokade itu. Artinya kita melihat sih sebenarnya warga dunia tidak menormalisasi ini. Nah ini mungkin berbeda dengan secara politiknya negara-negara masing-masing. Tapi kita lihat negara-negara Eropa juga sudah banyak yang mengecam ya. Kita lihat Spanyol luar biasa mengecamnya dan beberapa negara lain ya ikut mengecam juga secara politiknya, artinya secara kepemimpinan negaranya. Kita lihat Malaysia keras sekali ya menyampaikan tuh Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Dan kita juga melihat beberapa negara yang lain termasuk Turki, Recep Tayyip Erdogan ya, itu juga sangat keras berulang kali. Cuman kan memang setelah ucapan keras kemudian apa yang bisa dilakukan itu soal yang berbeda lagi. Karena di situ mungkin positioning politik secara geopolitik di dunia ini, apa mungkin kaitannya dengan ekonomi politiknya dan lain sebagainya. Ini hal-hal yang memang detail dilihat. Kita lihat bagaimana perlawanan Iran terkait ini kan sebenarnya, makanya kemudian konfliknya menjadi dengan Iran juga. Nah tapi di sisi lain memang kalau kita lihat beberapa yang tadi sempat disebutkan Glory, kemudian mereka juga menculik, melakukan perompak, lebih dari sekedar perompak ini. Ini lebih dari sekedar perompak. Lebih parah lagi. Kalau perompak itu kan lebih motifnya pada soal hal ekonomi, urusan perut ya. Tetap salah, tapi ada urusannya clear. Kalau ini kan kita tidak tahu ini apa ini sebenarnya. Yang dimau apa oleh kaum Zionis ini, kita nggak ngerti juga. Nah kemudian kalau kita lihat banyak jurnalis yang kemudian menjadi korban. Di antara ini para jurnalis, selain aktivis kan jurnalis. Buat Zionis Israel itu jurnalis dari tahun 2023 ketika konflik ini kembali membuncah ya. Dan kemudian menjadikan alasan 7 Oktober. Mereka kan selalu menyampaikan alasan 7 Oktober diserang Hamas kan. Tapi kemudian mereka kembali melakukan balasan dan bukan hanya balasan tetapi penindasan yang jauh lebih kejam dan lebih lama. Itu kan sampai hari ini begitu. Bahkan ketika gencatan senjata sudah dilakukan pun masih dilakukan sampai hari ini. Dan sudah 200-an lebih jurnalis, ada disebut yang menyebut datanya 260 jurnalis dibunuh ya. Bukan hanya menjadi korban, tapi dibunuh. Nah, ada yang menyebut 270 jurnalis. Nah, apakah dari data itu, ini bentuk ancaman serius bagi kebebasan pers global? Ya kebebasan pers di mata Zionis sebenarnya ini yang kemudian memang bermasalah. Kalau di negara-negara dunia lain saya kira sih tetap sama ya, kebebasan pers itu dihormati, hargai karena ini adalah apa namanya pilar demokrasi juga. Kalau Indonesia sebut pilar keempat demokrasi. Nah, tetapi kalau bagi Zionis kayaknya tidak mengenal itu. Jangankan jurnalis, anak-anak saja mereka tidak pandang. Yang terakhir kalau kita lihat bagaimana hewan pun
menjadi sasaran siksaan untuk para pemukim Zionis tersebut. Nah ini yang kemudian kita minta gerakan dunia internasional juga, kita punya pemerintah kita, Presiden Prabowo, untuk kembali mendesak agar pembebasan terhadap warga negara kita dan bisa lebih jauh lagi menyampaikan atau menyuarakan bahwa ini kan cuma soal penyaluran bantuan kemanusiaan, harusnya bukan dong blokade itu. Ini yang kita tunggu dari Dan ini pemerintah adalah kita. amanat konstitusi ya. Betul, Glory. Dan pemirsa, kita berharap Presiden Prabowo Subianto melalui keanggotaan Indonesia di Board of Peace dapat membantu mengatasi situasi dan juga menggunakan jalur diplomasi bilateral dengan Amerika Serikat karena seharusnya diplomasi yang sudah dijalin dapat membantu situasi krisis. Demikianlah editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Saya Glory Nata pamit undur diri. Terima kasih dan selamat pagi. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.